Baca. Ngopi sambil ngobrol pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi di Bijak Ngopi Sambil Ngobrol Pajak. Kali ini tetap bersama saya Alfianto Cahyono dan masih ditemani sama Pak Agus di sini ya. Ya, betul. Oke, kita melanjutkan yang kemarin Pak Agus. Ya. Setelah kita ngomong masalah klien dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Ya. Kita kemarin sempat membahas mengenai pemeriksaan. Gimana kalau kita orang nggak ngerti, kemudian tiba-tiba ada pemeriksa datang, apa yang harus kita lakukan, kan seperti itu. Ya. Tapi sebelum kita ngobrol, seperti biasa, kita lepas dulu. Oke, sambil ngopi ya Mas Alfi. Sambil ngopi. Agak tenang-tenang dulu Pak, ini menjelang SPT tahunan. Oh iya, persiapan SPT ya. tahunan. Iya. Dulu kita pernah membahas, seingat saya di Bijak itu kita pernah membahas mengenai SP2DK dan segala ketentuan mengenai pemeriksaan ya Pak. Mulai dari ketika ada bukti temuan, kemudian sampai kepada tahapan pemeriksaan. Nah, dalam bahasan itu kan dalam banget sebetulnya ya Pak. Kalau orang yang masih awam mungkin juga ketika melihat video itu masih agak belum sampai gitu, maksudnya belum dapat kira-kira apa gitu yang harus kita lakukan. Nah, berkaitan dengan topik kita yang kemarin Pak. Kalau kita nggak ngerti gitu, walaupun kita nggak ngerti, kemudian kita berbuat kesalahan, tuh, kalau di mata hukum sama di mata undang-undang kita tetap salah. Ya. Karena kalau udah undang-undangnya kita harusnya tahu dan memahami, kita dianggap seperti itu. Nah, dari pengalaman Pak Agus, ya setelah lama berpraktek sebagai konsultan, pasti ada kan Pak klien yang dia mungkin orangnya nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu dia dapat surat cinta, tahu-tahu dia dapat temuan sampai pada tahap pemeriksaan. Apa yang harus kita siapkan kira-kira ketika kita menghadapi sebuah pemeriksaan Pak? Oh iya, pemeriksaan cepat atau lambat pasti kita hadapi Pak Alfi ya. Karena Fiskes punya hak untuk menguji tingkat kepatuhannya wajib pajak. Ya, apa yang sudah dilaporkan, disetorkan oleh wajib pajak dianggap benar. Ya, akan tahu kalau tidak benar setelah adanya uji kepatuhan pemeriksaan ya. Ya, itu. Jadi pasti akan kita hadapi suatu saat nanti. Tentunya ya menarik untuk kita bahas bagaimana kita harus menghadapi pemeriksaan pajak ini supaya nanti endingnya, hasilnya ya tidak memberatkan wajib pajak ya. Dan ini sebetulnya di dalam praktek masih banyak wajib pajak yang belum melakukan trik ini ya. Trik atau bagaimana menghadapi ya ketika pemeriksa datang ke tempat kita ya. Ada 3 tahapan Mas Alfi dalam rangka menghadapi pemeriksaan pajak ini. Jadi yang pertama, kita harus mempersiapkan diri kita sebelum pemeriksa datang. Ya. Yang kedua nanti ketika pemeriksaan berjalan. Yang ketiga setelah pemeriksaan apa yang harus kita lakukan? Itu menarik untuk kita setelah bahas. Pemeriksaan tahapannya. Ya, jadi ada 3 tahapan tadi. Sebelum, ketika terjadi pemeriksaan dan setelah pemeriksaan. Ya. Dan ini menarik dan seharusnya wajib pajak sudah mempersiapkan ini ya, apalagi sekarang nanti ke depan uji kepatuhan ini mungkin akan semakin banyak ya karena target penerimaan pajak akan selalu naik ya, dan tingkat kepatuhannya yang masih rendah ketika teman-teman di pajak mempunyai atau basic datanya sangat kuat ya, apalagi nanti setelah teks amnesti, setelah PPS ini tentunya mereka akan semakin banyak mempunyai database begitu ya Mas Alfi ya, sehingga nanti ke depan pasti akan uji kepatuhannya akan semakin kencang betul ya. Kita bicara yang pertama tadi sebelum pemeriksaan. Ini menarik ya, dan salah satu jasa yang bisa diberikan oleh konsultan itu adalah ini melalui tech review ya. Meskipun wajib pajak sudah merasa saya sudah memenuhi kewajiban saya sesuai dengan aturannya misalkan, tapi saya yakin ya masih ada celah-celah, lubang-lubang ketika diperiksa. Ada loophole ya Pak? Iya, ada loophole yang nanti ketika diperiksa pasti ada potensi pajak kurang bayar Mas Alfi.
menarik ya. Jadi kita harus melakukan apa yang namanya tech review ya. Pajak itu atau SPT tahunan itu yang diperiksa itu nanti dasarnya adalah laporan keuangan ya. Ya. Laporan keuangan yang utama itu neraca laba rugi. Ya. Dari pos-pos neraca aja, kadang-kadang wajib pajak melupakan. Mereka menganggap bahwa ya laba rugi aja. Padahal di neraca inilah nanti yang akan juga diuji juga ya. Di neraca itu ada aset, aset lancar, aset tetap, ada kewajiban lancar, ada ekuitas. Jadi pos-pos ini nanti semuanya nanti akan diuji, Mas Alfi. Sekarang teman-teman di pajak akan ini ketika dia meriksa ini akan melakukan uji arus kas, arus persediaan, arus piutang, ya, arus utang, ya. Itu semua akan diuji. Jadi ketika nanti ya SPT kita asal-asalan, laporan keuangan kita asal-asalan, pasti nanti akan ditemukan itu oleh teman-teman pemeriksa. Ya, dari arus-arus itu pasti akan kelihatan semuanya. Itu simpel sih ya. Ya tentunya ini wajib pajak harus hati-hati ya. Kas biasanya ya kalau wajib pajak cenderung memperkecil laba, memperkecil PPh itu biasanya kasnya menggelembung gede ya. Itu kalau dilihat gitu aja, nggak wajar ini, masa ada kas atau uang tunai 10 miliar gitu. Itu nggak wajar sudah. Harus bank juga begitu. Dalam praktek masih sering kita jumpai, dan ini praktek yang nggak benar. Wajib pajak selalu mencampur adukkan antara transaksi perusahaannya dengan pribadinya. Nah ini hati-hati, ini sangat berbahaya ini. Ketika teman-teman pemeriksa nanti ngecek arus bank ini, ya ada uang masuk, uang keluar, ya kalau nanti nggak jelas, ada uang masuk bisa dianggap itu penghasilan. Iya, ada uang keluar dianggap itu dividen misalnya. Ya itu yang harus hati-hati ya. Juga ini harus persediaan. Ini akan tidak wajar juga. Teman-teman di pajak akan menguji arus pembelian, arus penjualan, kaitannya ke stok persediaan ya. Dan biasanya wajib pajak itu cenderung menunda PPN ya. Barang terjual PPN belum di story dulu. Olah-olah stoknya masih tinggi, padahal barang sudah nggak ada. Nah ini hati-hati. Teman-teman pajak pun nanti ketika mereka melakukan arus barang ini juga pasti akan ketahuan, nanti akan dicek fisiknya seperti apa ya. Aset tetap ini juga begitu, Mas Albi. Cara perolehannya, apakah bangun sendiri, apakah leasing, ya. Terus juga ini kepemilikannya, ini juga harus hati-hati ya, kepemilikannya. Banyak wajib pajak yang nggak paham, loh ini tanah masih atas nama pribadi, ya, tapi dipakai oleh PT. Misalkan. Akhirnya dilaporkanlah di pribadi. Ya, padahal ini yang memanfaatkan PT sebetulnya. Nah tentunya nanti hati-hati, ini pasti akan ada perhitungan potensi sewa, meskipun faktanya nggak ada sewa ya. Ini terus kegiatan membangun sendiri aset misalkan, hati-hati juga ada PPN-nya, seperti itu belum ya. Jangan hanya sekedar menyetori itu, karena teman pajak punya alat untuk menguji itu. Apakah benar bangun habis sekian misalkan, dia banyak cara untuk menelusuri itu ya. Harus utang juga begitu, utang piutang ya, biasanya utang digelembungkan ya untuk membalanskan neraca. Biasanya tiba aja ke piutang memegang saham. Hati-hati ini ya, ada potensi juga di sana ya. Hutang misalkan supaya imbang, hutangnya aja dibesarkan. Hati-hati, ada DER juga ya. Ini potensi-potensi yang kadang-kadang kita lupa. Ya, kita menganggap bahwa yang diperiksa itu hanya pendapatan, penjualan, dan beban. Jadi neraca itu banyak potensi-potensi yang tersembunyi. Juga ini ekuitas ini naik turunnya saldo laba, ini juga hati-hati. Ada dividen. Ya. Sekarang dividen sudah nggak kena pajak ya, tapi ada syaratnya untuk orang pribadi ya. Apakah nanti sudah terlaporkan di SPT-nya pribadi, termasuk utang piutang tadi? Ketika perusahaan mengakui hutang, apakah pribadinya mengakui piutang? Ini kadang-kadang yang mereka belum sampai ke sana, Pak Alfi, sehingga ada potensi lah di situ. Nah, di elemen laba rugi, nah ini yang juga memang fokusnya di sana juga ya. Ada penjualan, ya, ada pembelian, kaitannya dengan PPN, ya.
hati-hati ya, hati-hati PPN masukan ini yang sudah kita kreditkan ya, apakah betul-betul barang ini dipakai untuk 3M, termasuk kita punya aset tadi ya, betul. apakah untuk 3M, kalau enggak ya nanti pasti ada koreksi, ada potensi ya. Nah, itu terus biaya ini kaitannya dengan PPh masa, ada sewa misalkan, ada beban yang terkait dengan personalia, ada gaji ya, ada tunjangan, mungkin ada bonus dan lain sebagainya ya. Bonus ini juga hati-hati. Bonus itu bisa biaya, bisa bukan loh. Ya, kalau bonus itu diambil dari laba sebelum pajak, oke lah dibiayakan, tapi terutang 21. Tapi ketika bonus diambil dari laba setelah pajak, nggak boleh dibiayakan, tetap terutang 21. Ini kadang-kadang kita nggak membedakan di situ. Ya, dari mana sebetulnya? Dan teman-teman pajak jeli sekarang. Ya, ini bonus. Ya, ini katakanlah ada semacam reward karena ya, mereka berprestasi begitu, itu diambil dari jasa manajemen gitu, karena performanya bagus. Ya diambil dari mana dulu? Kalau diambil dari laba setelah pajak nggak bisa dibiayakan, mengurangi saldo laba. Nah ini yang harus hati-hati ya. Jadi di elemen laba rugi ini ternyata banyak akun, banyak pos-pos yang harus ekualisasi ya, baik dengan pribadinya maupun dengan efektivitasnya dari perusahaan. Ya, itu langkah-langkah yang harus kita persiapkan ketika sebelum diperiksa ya, dan ini harusnya rutin karena kita tidak tahu kapan akan diperiksa ya. Makanya harus selalu siap, kalau enggak ya bisa jadi memberatkan kita nanti ketika diperiksa. Yang kedua Mas Alfi, ketika pemeriksaan sedang berjalan, banyak wajib pajak yang cuek, sudah diperiksa nanti kita tunggu hasil akhirnya aja seperti apa, pasrah gitu ya. Pasrah ya, ini nggak benar langkah ini. Harusnya kita kooperatif. Seharusnya kita kenal mereka pemeriksa seperti apa, kita ikuti proses itu, data jangan sampai telat yang mereka minta ya. Syukur-syukur kalau nanti pemeriksaannya sudah akrab dengan kita begitu ya, mereka biasanya akan memberitahu progresnya. Ini temuan saya, mumpung belum ada SPAP ya, mungkin temuan itu bisa kita kantor ya, bisa kita jelaskan. Dan yang penting lagi ketika diperiksa, kita harus menjelaskan proses bisnis kita, karakteristik bisnis kita, sampai pemeriksa betul-betul memahami. Karena biasanya kalau takut kan ketika sudah masuk pemeriksaan kan orang kan lupa Pak. Nggak jelaskan alur bisnisnya, karakter bisnisnya, ya pokoknya nyetorkan data seadanya gitu. Itu yang keliru, langkah yang keliru ya. Sehingga kita harus jelaskan supaya nantinya itu persepsinya sama. Iya, sehingga nanti di SPAP-nya temuannya nggak mengagetkan kita gitu ya. Ya, kalau kita kawal terus, saya yakin nanti endingnya juga temuannya memang itulah kesalahan kita, itulah kelemahan kita ya, tidak mengada-ada. Jangan sampai ada temuan yang ujung-ujungnya itu hanya mispersepsi saja, padahal seharusnya nggak seperti itu. Makanya sangat perlu sekali kita harus menjelaskan alur bisnis kita, siapa customer kita, siapa vendor kita, siapa pemegang saham kita, itu harus semuanya kita ungkap, kita jelaskan. Ya, apakah ada transaksi yang terkait dengan pihak-pihak terafiliasi, itu nanti itu harus kita jelaskan semuanya. Ya, itu langkah-langkah ketika kita diperiksa. Kooperatif dan ikuti terus perkembangannya. Jangan menunggu nanti SPAP aja, tunggu SPAP, jangan. Ya, jangan. Karena biasanya kalau udah SPAP ini ada batas waktunya untuk menjadi SKP. Iya, ya ini harus kita kawal terus ya. Kita kawal terus. Meskipun nanti si pemeriksanya mungkin nggak ngabari kita, ya kita iseng-iseng aja lah. Tanya, datang ya. Pak, gimana prosesnya? Data apa yang kurang? Itu akan jadi enak nanti hubungan kita dengan mereka. Enak bukan dalam arti tanda petik, jadi enak sesuai dengan aturan mainnya, sesuai dengan aturannya. Berikutnya, ketika selesai ya pemeriksaan itu nanti ada SPAP, kita tanggapi ya. Kalau kita nggak ada kesepakatan ya kita bisa minta apa yang disebut tim quality assurance ya, itu penengah ya, orang kanwil yang akan menengahi ya beda persepsi antara wajib pajak dengan pemeriksa ya. Kalau ini misalkan nggak berhasil, nanti ya akan muncullah SKP. Ya, kalau kita keberatan, ya SKP nanti akan berlanjut ke upaya hukum berikutnya. Keberatan bisa ke banding. Tapi ketika SKP ini kita sepakat, tapi kalau awalnya tadi kita ikuti terus ya,
kita ikut terus, saya yakin nanti SKP ini kita nggak perlu sampai keberatan, nggak perlu banding ya. Ya, asalkan tadi kita harus ada komunikasi dengan tim pemeriksa. Ya, tentunya setelah nanti ada SKP kita sepakat ada kurang bayar atau lebih bayar atau mungkin nihil, ya. Tentunya kita harus berbenah. Apa temuannya? Apa kelemahan kita? Jangan sampai kelemahan, kesalahan itu kita ulangi lagi tahun berikutnya. Kalau toh ada koreksi, buatlah jurnal koreksinya sehingga pembukuan kita di awal tahun setelah diperiksa itu jadi nyambung. Ya, rekodnya juga jelas. Iya, rekodnya jelas. Kadang-kadang wajib pajak, nah sudah dibayar, kurang bayarnya, bukunya nggak disesuaikan dengan hasil pemeriksaannya si pemeriksa. Akhirnya nggak nyambung angka-angkanya. Nah ini yang jadi masalah juga nanti ya. Jadi bagian konting ini sangat berperan sekali dan bagian pajaknya ya dengan langkah-langkah ini Mas Alfi, saya yakin nanti hasilnya pemeriksaan itu pun ya akan sama-sama enak begitu loh ya. Kalau toh ada temuan yang sesuai dengan aturannya itu. Ya, dan kalau nanti misalkan ya, temuannya cukup tinggi dan ada sanksi ini pun bunga ini kan kita bisa denda atau bunga kita kan bisa mengajukan penghapusan atau pengurangan. Ya, betul. Dan ini Mas Alfi, kalau kita mau misalkan nggak sepakat, mau keberatan, mau banding, ya harus kita pikir dulu lah peluang kita kira-kira dikabulkan enggak. Kalau nggak dikabulkan dan kita lemah, memang kita salah, jangan coba-cobalah kita melakukan upaya hukum karena sanksi tetap ada ya, berjalan. Ya, di undang-undang HPP sanksi itu turun ya, tapi tetap ada. Tetap ada sanksi itu ya. Mending ya kalau kita nggak punya duit, memang itu kesalahan kita ya, kita mengajukan di ngangsur ya, ngangsur, terus sanksinya minta penghapusan atau pengurangan. Tadi saya pikir itu langkah yang terbaik bagi kita daripada kita salah tapi ngeyel aja. Jangan sampai ini terjadi ya di masa-masa yang akan datang. Wajib pajak ketemu ngeyel dan ujung-ujungnya dia pakai. Saya pernah menghadapi klien seperti ini Mas Alfi ya. Wis salah ngeyel. Sampai datangkan lawyer dan sebagainya. Saya bilang percuma. Memang kita itu salah, sudah akui aja lah. Kita minta keringanan, ya pokok pajaknya kita angsur. Terus setelah kita hadapkan dengan teman-teman di Fiskes dengan wajib pajak, akhirnya juga enak itu endingnya. Ya, harus mempertimbangkan cost and benefit juga ya Pak. Betul. Ya. Karena kalau emang dari awal kita yang salah tadi dalam tahap pertama ketika kita persiapan tadi kan kita nggak tahu gitu. Apalagi kan fungsinya Fiskes kan sebagai business adjuster. Mau datang kapan terserah mereka gitu. Namanya tes kepatuhan itu di sampling, kapan kita kena sampling kita juga nggak tahu ya Pak. Kalau kita nggak siap ya otomatis itu tadi. Makanya sangat penting ketika kita belum diperiksa jangan enak-enakan lah. Ya kita nggak diperiksa sudah lah. Jangan ngeremehin. Ya kita tetap harus melakukan review. Apakah sudah sesuai dengan aturannya? Masihkah ada potensi? Ya. Mungkin yang jadi pertanyaan berikutnya Pak. Itu kalau kita tidak punya pendampingan. Kalau kita misalkan saya sebagai klien saya nggak punya pendampingan sebagai seorang konsultan gitu. Gimana ketika misalkan nih kita pakai konsultan, ya formal lah ya Pak. Kita pakai konsultan formal. Kemudian ada temuan. Dari rekan-rekan DJP, dari Fiskes, nah itu sampai mengarah pada pemeriksaan Pak. Gitu. Nah dari temuan tersebut kemudian teman-teman Fiskes menyimpulkan ini ada kejanggalan gitu di dalam laporan yang dilaporkan oleh klien kita tadi oleh wajib pajak. Ada resiko bawaan juga nggak sih buat kita sebagai konsultan? Ya tentunya ketika kita diminta oleh wajib pajak ya, setelah ada pemeriksaan kita nggak sempat mereview sebelumnya ya Mas Alfi ya. Ya kita lihat kalau memang itu kesalahannya wajib pajak, ya kita nggak bisa berjanjikan nanti ini pasti akan clear itu nggak bisa, ya nggak bisa. Ya paling-paling nanti kita bisa cari celah ya. Kalau kondisinya seperti ini masih adakah celah? Ya paling nggak kalau toh kena pajak bisa ya nggak setinggi yang ini ya Pak. Itu ya. Berarti tetap saja bagi kita ada kemungkinan ya Pak untuk dihadapkan sama Fiskes, sama BPK misalkan dalam kaitannya dengan pemeriksaan karena kita juga punya tanggung jawab di situ. Berarti buat istilahnya buat teman-teman yang kemudian menggunakan konsultan bukan berarti dengan kita pakai konsultan itu
kita langsung aman gitu ya Pak. Kalau ada temuan terus kita langsung temuannya nanti bisa di-press sampai nol, nggak ada sama sekali. Bukan itu cara mainnya gitu. Bukan. Karena kita kembali ke kesiapan kita tadi dan kembali ke aturan. Betul ya. Jadi kalau di luar sana masih ada konsultan yang menjanjikan kalau pakai saya pasti beres, itu bohong itu. Ya. Karena seharusnya nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Kita pasti akan kembali pada aturan. Aturannya. Apalagi kalau yang ngomong gitu konsultannya nggak punya izin praktek. Biasanya begitu. Iya. Dapat surat pemeriksaan, Pak, tolong dong saya diperiksa gitu. Oh ya nanti saya dampingi gitu. Besoknya nomornya udah ganti, Pak. Iya. Udah nggak tahu kemana gitu kan. Janjinya sih sampai nol lah kan. Ya, kita khawatirkan seperti itu gitu, karena ada klien juga ya menggunakan jasa konsultan yang nggak punya izin, begitu ada masalah ya tinggal lari pajak, kita cari sampai sekarang, dicari alamatnya di rumahnya itu udah nggak ada, sudah pindah, HP-nya sudah ganti, dan wajib pajak nggak punya berkas sama sekali. Repot kalau sudah seperti ini. Karena yang dikerjakan arsipnya nggak diberikan ke wajib pajaknya. Iya, ini trik yang keliru dari konsultannya. Supaya klien yang nggak lepas, semuanya pegang sendiri. Pegang sendiri. Ini salah ini. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, teman-teman ya wajib pajak jangan sampai terjebak ya pada konsultan-konsultan yang seperti itu ya. Ya, itu nggak benar itu. Dan bahkan konsultan itu yang benar itu dia nggak akan nyimpen data-data asli di kantornya, semuanya akan dibalikan ke wajib pajak. Kalau toh nyimpen, kita menyimpen kopinya aja. Ya. Boleh Pak, sambil diminum dulu. Ya. Jadi dalam kita mempersiapkan untuk pemeriksaan itu ada 3 hal yang memang harus, ada 3 tahapan ya. Kalau saya simpulkan tadi ada 3 tahapan. Tahapan pertama itu kita harus melakukan persiapan. Jadi ketika pra pemeriksaan, pra ada temuan, sebelum ada temuan. Kapankah proses pra ini? Ya sekarang ini, saat kita santai-santai, saat kita running bisnis, kemudian kita nggak merasakan takut atau curiga kalau kita bakalan diperiksa pajak, ya pada saat itulah kita harus mempersiapkan. Apa yang dipersiapkan? Kalau menggarisbawahi Pak Agus tadi, kita balik ke laporan keuangan itu nggak hanya laba rugi yang dilihat sama teman-teman Fiskes, karena neraca juga banyak akun yang nantinya bisa berpengaruh terhadap laba rugi. Dan banyak akun yang bisa diekualisasi, dan parahnya lagi akun yang banyak bersinggungan dengan pihak ketiga itu tidak hanya laba rugi tapi juga neraca. Dan biasanya mismanajemennya bisnis itu adalah pada pihak ketiga seperti yang kita bahas kemarin itu. Jadi ekualisasi itu penting. Ekualisasi itu tidak hanya menyeragamkan dari neraca nyambung ke laba rugi sampai ke cash flow, tapi diekualkan dengan data-data pribadi dan data pihak ketiga juga. Kalau itu udah klop, saya rasa aman lah Pak ya. Maksudnya kita bisa mempersiapkan data-data, kalau diperiksa ini datanya ada gitu. Dan ini udah equal. Dan dokumen gitu. Mas Albi ya, bukti transaksi ya harus kita siapkan benar. Jangan sampai nanti ketika ditanya mana buktinya kita nggak bisa memberikan. Pengarsipannya harus baik. Disimpan selama 10 tahun. Ya bukan 5 tahun ya Pak, tapi 10 tahun gitu. Karena dia masih akan terpakai 10 tahun ke depan. Jadi pemeriksaan memang 5 tahun ya. Tetapi pidana di bidang pajak itu tetap 10 tahun. Ya, daluarsanya 10 tahun. 10 tahun ya. Kemudian yang kedua, ketika kita menghadapi gitu ya. Kemudian ketika kita mendapatkan surat tadi, surat cinta, misalkan terbit sampai SP2DK, kemudian ada kita pemeriksaan gitu ya, sebelum sampai tadi keluar SKP-nya. Yang pertama, kalau kita diperiksa, jangan karena kita takut kemudian kita nggak kooperatif. Nggak kooperatif di sini. Yang pertama, selain melawan tadi, misalkan kita terus sampai panggil lawyer dan yang lain, nggak kooperatif. Jenis kedua itu adalah kita pasrah. Ya udah, sudah periksa aja, ini berkas yang saya punya, saya kasih. Udah periksa aja, nanti kalau sudah saya kasih kabar. Tindakan nggak kooperatif itu nantinya justru akan merugikan. Lebih banyak cost-nya daripada benefitnya buat kita. Kalau kita diperiksa, justru kita harus kooperatif. Kooperatif itu apa? Kooperatif itu bukan berkompromi. Kooperatif itu kita harus menyiapkan semua data yang dicari ya Pak, yang diminta. Kemudian kooperatif yang pertama itu kita harus menceritakan dulu. Karakteristik bisnis kita, alur bisnis kita. Semuanya. Dan harus tetap kita kawal. Supaya persepsinya sama. Jadi kita harus mengikuti terus. Syukur-syukur kalau kita bisa akhirnya dekat dengan pemeriksa karena kita kooperatif, mereka nanti juga pasti akan memberitahu progresnya ke kita. Betul. Nah, kalau kita tahu progres, nantinya pasti dalam menghadapi pemeriksaan kita juga tenang gitu. Kalau mau nyiapkan counter juga enak gitu. Dan kita juga bisa ngira-ngira nanti temuannya sekian gitu di akhir. Nanti strateginya apa kalau temuan sudah keluar, itu bisa kita siapkan. Jadi kita harus tetap memperhatikan sampai ke detail-detail usaha kita dan mengikuti semua detail prosesnya. Yang ketiga,
Kalau sudah selesai, sudah keluar berapa angkanya, ya sanksinya yang harus kita bayar, SKP-nya sudah keluar. Setelah kita lakukan tindakan atas SKP-nya tadi, ya harus kita melakukan adjustment. Betul. Ya. Kita adjust yang dapat temuan apa, kita cut off, kita jadikan nilai awal untuk tahun berikutnya, dan harus dibenahi supaya kita nggak ada temuan lagi. Iya, seharusnya semakin sering diperiksa akan semakin tertib pembukuan kita, seharusnya begitu ideal. Nah, ada risiko nggak sih Pak kalau misalkan kita sekarang diperiksa nih, terus kita udah adjust gitu ya, ada risiko nggak sih kemungkinan kita diperiksa lagi di kemudian hari lebih tinggi nggak sebenarnya? Ya, meskipun kita sudah ada SKP, sudah kita penuhi, kita selesaikan, kemungkinan ada SKP tambahan, SKP KBT itu ada. Kalau ternyata setelah terbit SKP, teman-teman pemeriksa, teman-teman DJP menemukan novum atau ada novum baru, ya ada lagi itu bisa ya. Jadi ya. Tapi meskipun ya kita diperiksa, ternyata di kemudian hari kita nggak tertib lagi, ya, diperiksa tetap aja budaya kita seperti yang kemarin, nggak mau berbenah, nggak mau belajar, ya, nggak mau berubah, ya ada kemungkinan. Apalagi kalau temuannya kemarin tinggi dan kita nggak mau berbenah, tetap aja ya sudah, nanti AR itu yang akan mengikuti terus perkembangan kita, dan mereka bisa jadi nanti akan mengusulkan ke pemeriksaan juga. Ya. Jadi tetap ada risknya. Jadi tadi kembali lagi ke teman-teman sekalian ya, sebagai wajib pajak supaya ya lebih baik kita bersiap-siap dan melakukan ekualisasi di awal daripada kita kena pemeriksaan. Oke, terakhir untuk menutup ya Pak Agus, ada pesan nggak untuk WP baik OP maupun badan sama teman-teman konsultan di luar sana yang sekarang sedang menjalani proses pemeriksaan atau akan menjalani proses pemeriksaan? Ya, saya kira untuk teman-teman wajib pajak, ya, tadi saran saya ada 3 langkah tadi supaya nanti kita diperiksa pun kita nyaman, kita enak, itu ya. Endingnya enak, itu ya lakukan review tadi. Kalau memang teman-teman wajib pajak tidak mempunyai tenaga ahli yang bisa mereview, ya serahkan ke konsultan. Dan kalau konsultan yang mereview biasanya kan lebih netral gitu. Tuh. Ke depan ya teman-teman wajib pajak ya upayakan semakin tertib lah administrasinya, semakin tertib. Dan teman-teman konsultan ya yang belum punya izin praktek di luar sana masih banyak ya, segeralah ya ikut ujian sertifikasinya dan punya izin praktek, karena ke depan nanti pasti akan semakin tertib ya. Teman-teman yang punya izin praktek, saya yakin ya ilmunya dengan kita sama Mas Albi ya. Langkah-langkah itu juga pasti akan diberikan kepada wajib pajak ya, yang didampingi nanti ya. Oke, berarti memang harus banyak dipersiapkan kalau kita mau melakukan atau menghadapi pemeriksaan, dan dari awal memang kita sudah harus melakukan banyak review, apalagi terhadap bisnis kita, kemudian terhadap aspek-aspek perpajakan ya, terutama kewajiban-kewajiban tadi, dan ekualisasi yang paling penting tadi. Selain aspek pajak ya, aspek akuntansi sangat penting ya, dan aspek legal. Oke, legal tadi ya yang kita sampai belum Iya, legal belum kita akte ya. Terus dokumen-dokumen, perjanjian-perjanjian. Semua permanen file kita itu harus kita review semua. Katakanlah kita menggunakan jasa tenaga ahli, menggunakan vendor, pasti ada perjanjian. Ya, apakah di pasal-pasalnya perjanjian tadi sudah termasuk pajak diatur di situ? Ya, karena kalau tidak ya bisa jadi ini ya akan merugikan kita juga. Jadi hati-hati teman-teman wajib pajak kalau membuat perjanjian bisnis, tolong masukkan klausul tentang pajak. Ya. Biar nggak pusing di kemudian hari. Iya. Oke, semua aspek tadi sudah kita buka, sudah kita bahas, dan kita coba untuk sampaikan dengan bahasa yang lebih bisa diterima kali ya buat teman-teman yang mungkin masih awam di bidang perpajakan. Kita akan ketemu lagi Pak Agus, karena masih banyak topik kayaknya yang masih harus kita bongkar lagi di pijak ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol yang lain lagi. Nah, untuk teman-teman sekalian mungkin cukup
sampai di sini dulu untuk di video kita kali ini, membahas mengenai bagaimana kita menghadapi atau kesiapan kita menghadapi pemeriksaan. Kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya, dan kita akan bahas perpajakan lagi, mulai dari paling ringan sampai yang paling bukan berat ya, tapi yang paling rumit lah istilahnya. Iya, betul. Kan kita bongkar semua buat teman-teman sekalian supaya lebih mudah dalam memahami pajak. Saya Alfianto Cahyono selaku host undur diri. Jangan lupa untuk selalu subscribe, tekan tombol like, dan nyalakan tombol notif di channel YouTube PT Cipta Sarana Cendekia. Follow Instagram kita untuk informasi akuntansi dan perpajakan terbaru di @ciptasaranacendekia. Kita juga akan memberitahukan informasi mengenai ujian sertifikasi konsultan pajak yang diselenggarakan oleh teman-teman KPI. Jadi terus pantengin informasi di Instagram kita. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak ngopi sambil Ngobrol pajak.